Alhamdulillah, kita banyak memuji dan bersyukur pada Allah. Pada kesempatan malam ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, terkhusus pada pelajaran tadabbur surah Al-Kahfi. Dan alhamdulillah, di malam ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita ini, dan insyaallah kita mulai menyambung kembali dari ayat yang ke-6. Kembali kita ingatkan di kesempatan malam yang berberkah ini bahwa kita masih ada di waktu yang mulia di bulan Rajab ini, maka kita saling mengingatkan untuk memaksimalkan diri kita melakukan aktivitas yang mendatangkan manfaat yang berbuah sebagai amal soleh bagi kita semua. Kami sudah pernah menyampaikan di beberapa waktu yang lalu terkait dengan poin ini, tetapi kami ingatkan kembali bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan yang mulia ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana pula setiap dosa pelanggaran yang terjadi di bulan yang mulia ini juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebuah konsekuensi ketika amal ibadah itu dilipat gandakan, maka dosa juga dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jal. Olehnya itu kita bersemangat untuk melatih diri kita untuk banyak berbuat kebaikan di bulan yang mulia ini, menyebarkan kebaikan dan saling mengingatkan kepada teman-teman kita untuk banyak melakukan kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Tidak perlu kita perinci lagi, ini sudah kami sampaikan di sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita di bulan Rajab ini memaksimalkan ibadah untuk kemudian kita bisa melanjutkannya di bulan Sya'ban, dan kita bisa menikmati semua ibadah itu di bulan suci Ramadan nanti. Kita melangkah ke ayat yang ingin kita bahas di kesempatan malam ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Kahf, dimulai dari ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala katakan, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Di dalam ayat yang ke-6 ini, hati-hati saat kita membaca huruf tha dan huruf sin bertemu di dalam dua kalimat al-hadithi as-safa. Jangan sampai sama-sama entah dibaca tha atau dua-duanya dibaca sa. Bihadzal hadisi asafa. Bihadzal hadisi asafa. Atau dua-duanya dibaca tha. Bihadzal hadisi asafa. Hati-hati. Jadi sepintar-pintarnya kita telaah dengan baik huruf ini agar tidak keluar huruf yang sama bunyinya. Ya, kita baca illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Dua huruf ini dua huruf yang dari makharijul hurufnya sudah berbeda tempatnya.
Satu, fa itu di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Sedangkan huruf sin ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri bagian bawah atau atas? Atas atau bawah? Bawah. Hanif, keren Hanif bajunya. Ada bajuku begitu Hanif, kena bisa sama. Hai, ndak mau kau pakai lagi baju begitu deh. Mirip ke bajunya Hanif. Masya Allah. Padahal saya beli itu untuk beda-beda, ternyata ada miripnya. Masya Allah. Atau nanti taklim berikutnya saya pakai nih, supaya couple nih. Iya. Nah, itu faedah yang perlu kita perhatikan terkait dengan dua huruf ini. Jadi jangan dibaca, apalagi kalau setiap Jumat, malam Jumat kita mau kejar bacaan surah Al-Kahfi ini. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Hadisi asafa, hadisi asafa. Hati-hati. Hati-hati. Baca sesuai tartil, sesuai ilmu tajwid. Saya kepanasan di sinari terus. Nyala kipasnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan yang artinya, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Kemudian ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala katakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Nah, di sini di dalam ayat ke-6 ini, perhatikan tadi Allah katakan fala'allaka, maka barangkali engkau wahai Muhammad bakhi'un nafsaka, seakan-akan engkau ingin bunuh diri, ala atharihim, disebabkan karena bersedih hati, illam yu'minu, ketika mereka tidak beriman kepada Allah, bihadzal hadithi asafa. Mereka tidak beriman, berpaling untuk tidak beriman kepada Al-Quran, kepada Allah, beriman kepada engkau wahai Muhammad. Bahkan kata Allah, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita betapa sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mendapati orang-orang Quraisy di Mekah ini ceritanya. Karena Al-Kahfi ini adalah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah sebelum proses hijrah terjadi. Orang-orang kafir Quraisy ketika didakwahkan Al-Quran, diajak kepada Islam, diajak untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka berpaling, mereka menolak, mereka enggan untuk menerima dakwah Nabi SAW kepada mereka. Apa yang terjadi? Bagaimana responnya Nabi saat mereka menolak? Nabi SAW bersedih. Dan kesedihan Nabi ini bukan sekedar sedih yang kecil, bukan. Bukan seperti kita ketika mengajak seseorang, kita sudah berniat baik untuk menyampaikan kebaikan kepada dia, kemudian dia menolak untuk diajak dalam kebaikan itu, kita katakan, ya sudah, saya sudah menyampaikan, saya sudah mengajak, terserah Anda mau terima atau tidak. Kita kadang-kadang tidak ada baper-bapernya dalam kondisi seperti itu. Kita tidak mau pusing, ya kalau ditolak ya tidak apa-apa, kita cari orang lain yang mau diajak untuk dalam kebaikan. Tapi tidak bagi Nabi SAW.
Beliau bersedih hati manakala umatnya ini, umat dakwah ini, manusia pada saat itu berpaling dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak dari apa yang diajak, didakwahkan Nabi kepada mereka. Dan kesedihan Nabi ini adalah kesedihan yang besar sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bentuk kalimat ini dengan mengatakan fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Hampir-hampir saja engkau bunuh diri wahai Muhammad. Engkau membunuh dirimu sendiri gara-gara bersedih hati. Mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Al-Quran. Coba lihat sebuah ungkapan kalimat dari Allah yang menunjukkan Nabi itu bukan sedih yang kecil, tapi betul-betul sangat bersedih saat mereka menolak untuk beriman kepada Al-Quran. Ya, sama seperti para mujahidin, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendengarkan seruan jihad yang dikumandangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, diajak siapa yang mau untuk ikut dalam rombongan berjihad fisabilillah. Berbondong-bondong mereka datang mendaftarkan dirinya ikut dalam kafilah jihad tersebut. Tapi ada di antara sahabat-sahabat yang ingin ikut berperang, ikut dalam rombongan, tapi tidak ada lagi tumpangan yang mereka bisa dapatkan. Tidak ada lagi kendaraan yang bisa mengangkut mereka. Apakah mereka bahagia tidak jadi ikut perang? Jawabannya tidak. Mereka menangis. Dan apakah menangisnya mereka para sahabat yang tidak jadi atau tidak bisa ikut perang jihad pada saat itu? Menangisnya adalah menangis yang kecil? Tidak. Allah katakan, tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dam'. Mereka berpaling dari Rasulullah dan para sahabatnya dari kafilah perang pada saat itu, dan dalam keadaan matanya itu tafidhu minad dam'. Mereka menangis, dan tangisan itu diibaratkan Allah dengan menggunakan kalimat tafidhu, berasal dari kata faydhon. Faydhon itu banjir. Pernah lihat banjir? Pernah rasakan banjir? Airnya kalau banjir itu banyak atau sedikit? Banyak. Maka tangisannya sahabat itu bukan tangisan yang satu tetes, dua tetes. Ya Allah, tidak ikut berperang, sedihnya. Bukan satu tetes, dua tetes. Tapi tafidhu minad dam', menunjukkan mereka menangis terisak-isak. Mereka menangis terisak-isak karena tidak ada tumpangan yang mereka bisa naiki untuk bersama-sama pergi ke medan jihad. Lihat para sahabat ketika bersedih hati, bersedihnya bukan kaleng-kaleng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Dan apa yang terjadi pada sahabat itu mereka dapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu adalah qudwah, benar-benar adalah qudwah bagi sahabat-sahabatnya. Dan sahabat-sahabat Nabi itu benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Lihat panutannya mereka, yaitu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam saat kemudian mendakwahkan kebaikan kepada orang, tapi orang itu justru tidak menerima. Orang itu berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi bersedih? Jawabannya iya. Tapi kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesedihan yang sangat-sangat mendalam, sampai Allah katakan dengan kalimat sindiran yang sebenarnya kata para ulama kita, ayat ini menunjukkan teguran Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Allah menggunakan kalimat yang halus untuk menjaga perasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersedih. Jangan sampai teguran itu membuat kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Maka Allah menyebutkan dengan kalimat yang halus, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bersedih hati ketika ditolak dakwanya. Kemudian selanjutnya, wajar kata para ulama kita, kesedihan Nabi ini ya begitu mendalam, teramat wajar terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang Mekah itu notabene-nya adalah keluarga-keluarga dan karib kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy itu adalah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita kenal Rasulullah itu berasal dari Quraisy, sehingga beliau adalah seorang Quraisy, seorang yang berasal dari suku Quraisy. Dan orang-orang yang berasal dari suku Quraisy, ya, demikian juga dari Bani Hashim, itu adalah keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tokoh-tokoh mereka yang menolak dakwahnya Nabi itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taruhlah misalnya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab ini? Omnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah telah menetapkan Abu Lahab ini menjadi calon penghuni neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, dan seterusnya dan seterusnya. Kita kenal Abu Talib. Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Sampai di akhir hayatnya beliau tidak bisa mempersaksikan ketauhidannya. Beliau tidak mengucapkan syahadatain. Wafat dalam kondisi masih meyakini agama nenek moyangnya terdahulu, bukan agama Islam. Bagaimana Nabi tidak bersedih ketika keluarga-keluarganya yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka justru menjadi orang-orang yang menolak dakwah ini. Maka bertambahlah kesedihan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sifatnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Di akhir dari surah At-Taubah, Allah menyebutkan sifat yang begitu mulia yang dimiliki Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Saya kira dua ayat terakhir, ya, atau 3 ayat terakhir dalam surah At-Taubah, Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, kata Allah. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Seorang rasul yang kata Allah Subhanahu wa taala, azizun 'alaihi ma 'anittum. Cirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah begitu berat. Aziz, ini perasaan yang begitu sangat-sangat baper Rasulullah itu saat melihat kesusahan yang terjadi pada umatnya. Nabi itu adalah orang yang paling susah sekali, paling tidak enak makan, tidak bisa tidur saat melihat kondisi umatnya begitu susah dihadapi. Kita kenal peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab yang terjadi pada 5 Hijrah. Yang kemudian begitu beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengharuskan untuk menggali parit mengelilingi sebagian wilayah dari kota Madinah. Karena sebagian kota Madinah itu dipenuhi dengan kebun-kebun kurma, sehingga tidak mungkin musuh itu masuk lewat situ. Sehingga yang tidak terakses dengan pohon kurma itu, itulah yang digali oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang waktu itu musim paceklik luar biasa. Kurma itu makanan pokoknya menjadi sesuatu yang jarang ditemukan, sulit ditemukan. Ditambah lagi teriknya matahari yang begitu panas pada saat itu. Berhari-hari mereka tidak bisa makan, sulit untuk makan. Tetapi harus untuk menyelesaikan proyek menggali parit yang begitu dalam dan lebar. Itu dilakukan para sahabat, termasuk di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai puncaknya ketika sahabat sudah tidak bisa lanjut lagi bekerja. Tidak bisa lanjut karena lapar itu sudah dia rasakan berhari-hari. Wahai Rasulullah, kami sudah tidak ada tenaga lagi untuk melanjutkan galian dari Khandaq ini, dari parit ini. Kita sudah berapa hari tidak makan, tidak ada tenaga lagi. Mereka datang kepada Nabi SAW dalam kondisi apa? Terikat perutnya dengan batu untuk menahan agar badannya bisa tetap tegap saat berdiri, saat bekerja. Karena orang kalau tidak ada isi perutnya itu cenderung membungkuk begini. Tapi kalau ada isi perutnya cenderung tegap. Makanya sunnahnya kalau kita makan itu hanya untuk meluruskan apa? Tulang punggung kita. Jadi jangan lebih dari itu. Porsi makanan kita sepertiga, makanan sepertiga, minum sepertiga, udara untuk bernafas. Jadi kalau kita lapar setelah makan, lurus segini. Jangan lebih. Kalau lebih,
tidak bisa goyang. Ya. Nanti malah tidak bisa bernapas, tidak bisa goyang. Gitu. Maka Rasulullah SAW buka perutnya dan memperlihatkan ternyata di perut beliau justru ada 2 batu besar yang mengganjal perutnya. Artinya Nabi SAW lebih lapar dari mereka. Jadi Rasulullah SAW merasakan penderitaan yang dirasakan juga oleh sahabat-sahabatnya. Bukan seorang bos itu enak makannya, enak minumnya, enak tidurnya. Dalam kondisi rakyatnya dalam kondisi kelaparan, kesusahan dan seterusnya. Sama juga dalam peristiwa perang Badar. Perang yang menjadi penentu dari eksistensi Islam dan kaum muslimin. Perang yang terjadi pada tahun berapa, Aufa? 2 Hijrah. Ya. 2 Hijriah. Perang yang pertama terjadi di dalam sejarah Islam. Perang Badar. Yang jumlah kaum muslimin di situ 300 lebih sedikit. Melawan 1000 lebih musyrikin pada saat itu. Dari segi jumlah pasukan sangat sedikit. Sulit untuk memenangkan peperangan. Ditambah lagi psikologi kesiapan untuk ikut berperang itu tidak memungkinkan. Karena tiba-tiba. Kemudian perlengkapan perang juga tidak memadai. Berbeda dengan musyrikin yang memang sudah mempersiapkan perang itu. Maka di malam sebelum berperang keesokan harinya Rasulullah tidak bisa tidur. Nabi SAW memikirkan umatnya. Beliau terus berdoa sepanjang malam. Sebenarnya para sahabat pun juga demikian. Mereka khawatir besok kita perang ini seperti apa jadinya. Mereka tidak bisa tidur karena pikirannya terus terbayang-bayang dengan perang besok hari ini. Akhirnya disitulah kemudian Allah menurunkan hujan kepada para sahabat untuk menidurkan mereka. Ya, dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Rehan, Syahrian? Dalam surah Al-Anfal tentang turunnya hujan itu. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitani. Turunnya hujan pada malam itu, ya, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minkum. Ketika diturunkannya hujan itu, ya Allah terlebih dahulu memberikan kantuk kepada mereka. Jadi kantuk itu adalah sebuah nikmat. Tapi jangan di dalam majelis ilmu. Ya. Mengantuk itu nikmat. Maka kalau mengantuk tidur. Obatnya adalah tidur, tapi jangan di halakoh. Jangan di masjid, ya. Allah buat mengantuk mereka, kemudian diturunkan hujan supaya membersihkan hati-hati mereka, dijaga kesuciannya. Karena mereka akan berperang dan peperangan akan dimenangkan bagi orang-orang yang hatinya suci. Allah akan menangkan orang-orang yang dalam perjuangan ini hatinya begitu dekat dengan Allah, disucikan dari dosa-dosanya. Maka ini memberikan pesan kepada kita semua. Kalau kita mau menjadi mujahid dalam perjuangan ini, perhatikan kesucian hati kita. Jangan dikotori dengan dosa dalam bentuk apapun itu. Kesyirikan, perbuatan bid'ah, mendengarkan musik, merokok, melihat hal-hal yang haram, itu akan membuat hati akan semakin kotor. Dan Islam tidak butuh pejuang-pejuang yang kotor hatinya seperti itu. Kemenangan kaum muslimin ada di tangan mereka-mereka yang hatinya itu suci, bersih, dan itu didapatkan dari nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sucikan hatinya para sahabat sebelum besok berperang dengan peperangan yang begitu berat. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah tidak tidur. Semalaman beliau berdoa terus. Sampai tinggi mengangkat tangannya berdoa ke langit. Sampai selendang yang beliau pakai terjatuh. Selendang yang beliau pakai terjatuh. Saking tingginya tangan Nabi SAW untuk berdoa pada malam itu. Sampai keluarlah kalimat doa yang begitu fenomenal dari Rasulullah SAW. Allahumma intuhlak hadhil isabah lan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah,
kalau dalam peperangan ini sahabat-sahabatku dikalahkan, kaum muslimin yang ikut perang Badar ini dikalahkan, maka engkau tidak akan disembah lagi selama-lamanya setelah ini. Bisa bayangkan, Allah tidak lagi disembah kalau kaum muslimin kalah dalam perang Badar. Itu doa Nabi SAW. Inti dari kisah ini adalah bagaimana Rasulullah itu tidak tenang saat menghadapi kenyataan bahwa sahabat-sahabatnya hanya berjumlah 300 lebih. Kemudian harus menghadapi besok 1000 orang lebih. Tidak tenang ketika mendapati kondisi kaum muslimin pada saat itu tidak siap berperang. Tidak ada peralatan yang memadai. Lalu ingin melawan orang-orang yang sudah siap dengan persenjataannya. Sudah siap dengan jiwanya yang mau berperang. Dari segi strategi saja itu sudah tidak masuk di akal. Tapi Allah justru menunjukkan kekuasaannya dalam perang Badar ini. Maka dikenallah di situ ya peristiwa Badar yang kemudian ya wa arsalna ilaihim junudan, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya junud, tentara-tentara, bala bantuan dari Allah dari langit diturunkan untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang melawan kafir Mekah pada saat itu. Maka banyak sahabat yang menjadi saksi dalam sirah disebutkan, saya heran, pedang saya ini belum sampai kena di leher orang kafir itu, tapi sudah terpotong duluan lehernya. Ya, banyak persaksian seperti itu dinukil oleh para ulama sirah, tarikh di dalam kitab-kitab sejarah mereka pada poin perang Badar. Itu bisa kita lihat nanti. Nah, poinnya di sini adalah Rasulullah itu merasa sulit juga. Ya, ketika sahabat-sahabatnya merasa kesulitan. Jadi inilah sifat seorang pemimpin yang sejati. Tidak hidup dalam kondisi yang megah, tidak hidup dalam kondisi yang sangat berkecukupan, sementara masyarakatnya atau rakyatnya hidup dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Dan ini kira-kira juga mirip dengan seorang yang begitu soleh masuk dari barisan pemimpin kaum muslimin, yaitu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau ini oleh sebagian ulama tarikh memasukkannya menjadi salah satu dari khulafa ar-rasyidun. Ya, khalifah. Ya, khulafa ar-rasyidun ada berapa? Ada 4. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib. Umar bin Abdul Aziz ini jauh hidupnya dari para sahabat. Tapi beliau karena kehebatannya memimpin dimasukkan menjadi khalifah yang kelima. Ya. Sebagian ulama memasukkan beliau menjadi khalifah khulafa ar-rasyidun. Tidak sampai 2 tahun, kira-kira 2 tahun beliau memimpin. Tapi subhanallah, kesejahteraannya itu luar biasa. Sampai-sampai ada yang mengkhawatirkan bahwa di masanya, di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini, kiamat sudah akan terjadi. Kenapa? Karena ciri-cirinya sebelum kiamat, kaum muslimin atau manusia itu tidak butuh lagi dengan harta. Sudah sejahtera semua dari segi ekonomi. Yang dibutuhkan tidak ada lagi. Sampai-sampai harta itu mau disedekahkan tidak tahu. Tidak ada yang mau menerima itu harta sedekah. Karena orang juga sudah cukup. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz terjadi yang seperti itu. Infak-infak yang dikeluarkan oleh kaum muslimin tidak diberdayakan untuk muslimin yang lain. Karena sudah sejahtera semua, ditanggung oleh khalifah, ditanggung biaya hidupnya oleh negara pada saat itu. Akhirnya melaporlah prajurit-prajuritnya, mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidak ada lagi yang mau menerima harta ini. Beliau katakan, sebarkan di gunung-gunung agar dimakan oleh burung-burung, dimakan oleh binatang-binatang di dalam hutan sana. Ya, sampai segitunya. Beliau kalau mau dipikir, rakyat yang begitu sejahtera di pelosok wilayah kekuasaan kaum muslimin di seluruh dunia. Rakyatnya yang begitu sejahtera, logikanya pemimpinnya juga akan hidup secara berkecukupan. Logikanya, kalau rakyatnya saja hidup dengan begitu aman, nyaman dan cukup, maka mestinya presidennya juga fasilitasnya luar biasa.
Tapi tidak bagi beliau. Saat beliau meninggal atau hendak meninggal, beliau memiliki kurang lebih 17 anak. Ya. Sekitar 11 yang hadir pada saat beliau mau meninggal. Beliau bagikan harta kepada masing-masing anaknya. Setiap laki-laki 1 dinar dan setiap perempuan setengah dinar. Berapa itu Ustaz kalau 1 dinar? Taruhlah misalnya 1 juta, 1 dinar 1 juta. Bagi laki-laki 1 juta, bagi perempuan 500.000. Uang yang tidak begitu banyak. Bersamaan dengan itu beliau adalah seorang pemimpin yang hebat. Seorang presiden yang sangat hebat. Tapi harta yang ditinggalkan untuk anak-anaknya hanya sejumlah itu saja. Berbeda dengan hari ini. Ya, tidak usah jadi presiden, jadi kepala desa saja. Orang bisa mengeluarkan uang sampai 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar hanya untuk menjadi kepala desa. Ya. Orang bisa mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk menjadi camat, untuk menjadi wali kota, bupati, untuk menjadi gubernur, menteri, DPR, pusat dan seterusnya. Hartanya begitu banyak. Tapi Umar bin Abdul Aziz sampai-sampai ditunggu oleh ajudan-ajudannya. Hanya disebabkan karena beliau menunggu pakaiannya kering dulu baru keluar dari rumahnya. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau ini sampai dimasukkan menjadi seorang khalifah yang kelima dari Khulafa ar-Rasyidun. Beliau juga termasuk yang meneladani Nabi SAW, merasakan begitu susahnya ya memposisikan diri untuk tidak bermegah-megahan hidupnya sebagaimana Nabi SAW yang diamalkan oleh beliau. Nah, kita kembali ke ayat ini. Di mana kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-6 ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu betul-betul bersedih. Dan sekali lagi bukan kesedihan yang kecil, tetapi kesedihan yang sangat-sangat mendalam dirasakan. Dan itu ditunjukkan kalimat Allah dalam bentuk hampir-hampir saja engkau wahai Muhammad mungkin akan bunuh diri karena begitu sedih saat mereka tidak menerima Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan ini menunjukkan betapa sedihnya Rasulullah, ya, sama seperti ya mungkin kita pernah melihat di sini siapa santri yang orang tuanya sudah meninggal. Ya. Ibu atau bapak tak meninggal? Sedih? Menangis? Sering datang rasa rindunya dan menangis? Siapa anak yang tidak menangis? Bahkan kadang-kadang kita lihat kalau proses pemakaman di kuburan, kalau ada suami istri yang pasangannya meninggal, entah istrinya meninggalkah atau suaminya meninggalkah, ya kadang-kadang tidak mau ditinggalkan itu kubur. Dia masih mau tetap di situ. Bahkan kadang-kadang kita dapatkan ada saudaranya yang begitu mencintai saudaranya yang meninggal ini, dia juga mau ikut masuk dalam kubur. Mau sekalian mati saja. Ada yang bahkan ketika meninggal pasangannya sudah merasakan tidak enaknya hidup, lama-lama dia pun ikut menyusul pasangannya meninggal. Karena sudah tidak hilang hidupnya seperti itu. Dan itu terjadi pada Nabi SAW. Begitulah bentuk kesedihan Rasulullah. Sama seperti seorang anak yang kehilangan orang tuanya, seorang istri yang kehilangan suaminya, seorang bapak yang kehilangan istri atau anak-anaknya, menangis sedih luar biasa. Itulah bentuk kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk kesedihan ini sangat banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang lain, wala tahzan alaihim. Wala tahzan alaihim dalam surah Al-Hijr. Allah katakan janganlah engkau wahai Muhammad bersedih atas mereka. Maksudnya bersedih saat mereka tidak mau mendengarkan ucapanmu. Bersedih saat mereka berpaling darimu wahai Muhammad. Beliau bersedih kenapa? Karena mereka tidak dapat hidayah. Tidak dapat hidayah. Dan ini menunjukkan bentuk
kasih sayang dan rahmat dan kelembutan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam surah yang lain, dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Ya. Janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka, kata Allah. Janganlah engkau, hai Muhammad, binasakan dirimu karena kesedihan terhadap mereka. Ini lebih dalam lagi kalimatnya Allah. Jangan engkau binasakan dirimu, hai Muhammad, karena sedih terhadap kondisi mereka. Bagaimana, sekali lagi ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersedih? Kalau di dunia saja mereka begitu merugi, bagaimana kira-kira keadaan mereka yang menolak dakwah ini? Keadaannya nanti pada hari kiamat seperti apa? Ya, kekasihnya menjaga perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang ketujuhnya Allah katakan, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Ayat ini seakan-akan ingin memberikan sebuah jawaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah mau bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, ini adalah ujian. Ini adalah ujian. Yang namanya kehidupan itu pasti harus melewati ujian. Tidak ada orang kecuali pasti ada ujiannya. Tidak ada di antara manusia kecuali pasti akan melewati ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan tidak ada di antara manusia yang hidup tanpa ujian. Semua pasti menghadapi ujian ini. Maka dari ujian itu akan ketahuan siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus dalam ujian kehidupan dunia ini. Makanya di awal suratul Ankabut Allah katakan apa? Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu menganggap bahwa ketika mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengucapkan amanna, kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, kemudian dia tidak diuji, kemudian dia tidak difitnah. Kemudian apa ayat berikutnya? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Allah katakan, sungguh kami telah menguji umat-umat terdahulu. Maka dari ujian itu ketahuan siapa yang benar-benar jujur perkataannya ketika mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah. Wala ya'lamannal kadzibin, dan sungguh dari ujian itu kami benar-benar tahu siapa orang-orang yang berdusta dengan ucapannya. Maka tidak ada di antara kita kecuali pasti akan diuji oleh Allah. Dan setiap kita itu berbeda-beda ujiannya. Berbeda-beda ujian yang Allah berikan kepadanya. Tidak satu rata ujian kehidupan ini. Dan ya, ujian yang paling berbahaya bagi kita adalah ketika diuji dalam urusan agama. Jangan sampai kita diuji oleh Allah dalam urusan agama. Dari tadi saya lihat dari awal. Ya. Makanya Nabi SAW di dalam potongan doanya mengatakan apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan ujian yang berat bagi kami dalam urusan agama kami. Karena kalau difitnah dalam urusan agama, ini bahaya sekali. Ya. Kalau difitnah dalam urusan-urusan yang lain, diuji oleh Allah dalam urusan-urusan dunia yang lain, tidak ada masalah. Diuji hartanya hilang, pakaiannya sobek,
Al-Qur'annya sobek, HP-nya tiba-tiba jatuh, tercelup di air. Ujian-ujian dunia seperti itu enteng. Tapi kalau diuji dalam urusan agama, diuji akidahnya, apakah dia masih tetap istiqomah, dia masih tegar, walaupun dia disiksa dengan keimanannya, seperti yang telah dilalui oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Bilal bin Rabah harus kemudian dibuka pakaiannya, dijemur di bawah sinar matahari yang terik, ditindis dadanya dengan batu besar, dipaksa keluar dari Islam. Beliau terus mengucapkan kalimat tauhid, ahadun ahad, Allah Rabb yang Maha Esa. Walaupun mati dalam keadaan seperti itu, terjaga imannya, terjaga agamanya. Dan itu juga dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Mereka berhasil ya lulus dalam ujian-ujian yang mereka hadapi. Maka kita katakan semua manusia, kita ini diuji oleh Allah. Bahkan Nabi SAW dalam ayat yang kita baca diuji oleh Allah. Bagaimana sikapnya Nabi ini saat mendakwahkan orang, kemudian orang itu tidak mau menerima. Apakah Rasulullah SAW akan marah? Apakah Rasulullah SAW akan meninggalkan mereka? Itu diuji Rasulullah SAW. Maka kalau dengan ini, yaitu Rasulullah saja diuji, jangan pernah bermimpi kita bisa hidup tanpa ujian itu. Jangan pernah bermimpi kita hidup bisa lurus-lurus saja. Ada kalanya kita diuji. Pas memimpin sholat lupa-lupa juga, itu ujian. Tidak ada masalah. Yang penting dari situ kemudian kita bisa belajar lagi, giat lagi, merojah lagi. Ini mungkin gara-gara ya saya tadi pakai sandalnya teman, sehingga Allah lupakan saya untuk menyambung ayat tersebut. Ini gara-gara tadi saya toel ya telinga teman, sehingga begini dan begitu. Belajar dari kesalahan itu biasa yang seperti itu. Maka perhatikan para santri sekalian, di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada Nabi bahwa itulah hidup dan itulah ujian. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus, termasuk kerabat-kerabatmu wahai Muhammad, termasuk keluarga-keluargamu. Ada yang beriman kepadamu, alhamdulillah. Ada yang tidak beriman, itu bagian dari ujian yang Allah berikan. Maka ayat ini menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka sebagiannya banyak yang kufur kepada Allah, tetapi sebahagiannya lagi beriman kepada Allah. Ya. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah sudah menjadikan dunia ini sebagai perhiasan yang begitu indah dipandang. Sehingga semua kenikmatan-kenikmatan yang berkesesuaian dengan hawa nafsu kita pasti kita dapatkan dari dunia ini. Semua yang enak dipandang ada di dunia ini. Semua yang ingin kita rasakan ada. Ya. Maka itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi hati-hati. Ya, jangan sampai kita lalai dari perhiasan-perhiasan yang telah Allah letakkan di atas permukaan bumi ini, yang membuat kita justru menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ayat-ayat seperti ini ya mengingatkan kepada kita semua bahwa dunia ini adalah ujian, dan kita diciptakan oleh Allah untuk melalui setiap proses ujian itu, dan nanti di ujungnya ada orang yang sampai di finish, di garis finishnya, dan dia pun beruntung, dan dia pun dimasukkan ke dalam surga. Namun ada orang-orang yang tidak sampai di garis finish karena dia tidak lulus dari ujian-ujian tersebut. Maka kita ingatkan diri kita, bagi mereka yang selama ini mencoba-coba dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kita ingatkan, itu bagian dari ujian kita sebagai santri. Itu bagian ujian bagi kita sebagai seorang muslim. Kita ingatkan, Allah akan menunggu kita di ujung garis finish sana. Siapa di antara kita yang sampai kepada Allah di sana? Dan nanti akan ketahuan siapa yang benar-benar berusaha, berjihad untuk sampai di garis finish kehidupan ini, dan siapa yang ternyata tidak sampai pada garis finish itu, yang pada akhirnya dia termakan oleh fitnah kehidupan, dia tenggelam dalam kehidupan dunia. Maka Allah katakan dalam suratul A'raf, "Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza." Kepada siapa Allah katakan kalimat ini? Kepada mereka-mereka yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Wa nada ashabun nari ashabal jannati
an afidhu alaina minal ma' au mimma razzaqakumullah. Ketika penghuni neraka mengatakan kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, berikan kepada kami apa yang Allah rezekikan kepada kalian di sana, atau berikan kepada kami sedikit dari air agar kami bisa meminumnya. Apa jawaban penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Keduanya diharamkan Allah atas orang-orang yang kafir. Siapa orang-orang kafir ini? Ya, alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai senda gurau saja. Mereka banyak bermain-main. Di kehidupan dunia ini mereka isi dengan bermain-main saja. Padahal ada tugas dan tanggung jawabnya. Ketika waktu sholat dia harus sholat. Ketika datang Ramadan dia harus berpuasa. Tapi dia bermain-main saja dengan semua syariat-syariat itu. Kemudian dia tenggelam dalam urusan dunianya. Maka Allah katakan, hari ini di hari kiamat, kami lupakan mereka sebagaimana mereka dulu waktu hidup di dunia melupakan kami. Ya, jadi ini tentu keadaan yang sangat buruk ketika kita tidak bisa lulus dari setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Insyaallah ingatkan saya, kita lanjut nanti di ayat yang ke-8. Catat Ki di Binderta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.